قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kullama hal hilal wa abda, Allahu Akbar kullama sama sa'iman wa aftar, Allahu Akbar kullama faraka masahaban wa amtar, wa kullama nabatan nabatan wa ashar, wa kullama at'ama qani'ul mu'tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah wa nasra 'abdah wa majadahu wa hazamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fil mahsyar. Nabiyya qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhum al-rijsa wa tahhar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, a'idin wal a'idat, faizin wal faizat. Mengiringi satu Syawal tahun ini, umat Islam dihadapkan pada kondisi yang terkenal atau terkesan berlawanan. Satu sisi kegembiraan karena telah berhasil menyelesaikan tugas ibadah di bulan Ramadan. Sisi lainnya adalah rasa sedih yang tak terkira karena Ramadan meninggalkan kita. Betapa tidak, Ramadan adalah masa-masa penuh semangat berbuat kebaikan. Lebih dari bulan-bulan selainnya, tidak ada bulan yang malam dan siang harinya umat Islam begitu semangat berbuat kebaikan. Semisal membaca dan mempelajari Al-Quran, infak dan bersedekah, peduli bersama, peduli sesama, saling memaafkan, menahan amarah, dan kebaikan-kebaikan lainnya, kecuali sepanjang hari-hari Ramadan. Ya Allah, Ya Rabb, terimalah semua ibadah kami selama Ramadan dan izinkan kami berjumpa lagi tahun depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Ramadan tahun ini pula bangsa tercinta menghadapi dua kondisi sekaligus. Walaupun seluruh proses belum selesai, pergantian kepemimpinan nasional selalu memberikan harapan besar terhadap upaya menuju negeri yang lebih baik. Di sisi lain, air mata kesedihan, duka yang mendalam, perasaan sakit yang tertahan, doa-doa yang teriringi tumpahnya air mata dalam kunut nazilah terdengar begitu menyayat kalbu mengiringi pembantaian kaum muslimin yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan di bumi kelahiran Imam Syafi'i, Gaza, Palestina, oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Demikian juga di Xinjiang, Tiongkok, Suriah, Mesir, dan belahan bumi lainnya. Ya Allah, Ya Ghafar, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza dan belahan bumi lainnya dari kezaliman tentara musuh-musuhmu. Kuatkanlah iman mereka, kokohkanlah barisan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita berkumpul untuk menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita selesaikan 30 hari yang penuh ibadah dan kesucian. Telah kita tinggalkan saat-saat bahagia ketika kita berkumpul bersama keluarga setelah selesai azan maghrib. Saat-saat yang indah ketika kita memenuhi masjid untuk menuntut ilmu, tadarus, dan tarawih. Saat-saat yang khidmat ketika kita bangun di waktu dini hari, makan sahur, seraya menjelang salat subuh dengan zikir, istighfar, dan berdoa. Telah kita tinggalkan 1 bulan yang bukan saja penuh ibadah kepada Allah SWT, melainkan juga bulan ketiga kita menaburkan kasih sayang terhadap sesama hamba Allah. Seperti kata Rasulullah SAW, inilah bulan yang pada awalnya kita sebarkan kasih sayang, pada pertengahannya kita taburkan ampunan, dan pada akhirnya kita membersihkan diri kita dari api neraka. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang. Pada bulan ini Allah melimpahkan kasih sayang kepada kaum mukminin. Pada gilirannya kita pun menyebarkannya kepada segenap makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada bulan Ramadan ini juga misalnya Allah mendidik kita untuk merasakan lapar dan dahaga, supaya tumbuh pada diri kita rasa sayang kepada mereka yang dalam hidupnya bersahabat dengan rasa lapar dan dahaga. Pada akhir Ramadan kita wujudkan perasaan ini dengan mengeluarkan zakat fitrah. Mengapa lebaran ini disebut dengan Idul Fitri? Apa hubungannya fitrah dengan rahmat yang dibina di bulan Ramadan? Rahmat berarti kasih sayang. Rahmat adalah pancaran dari rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala khalaqa mi'ata rahmah yawma khalaqas samawati wal ard. Kullu rahmatin minha tibaqu ma bainas samai wal ard. Fahbata rahmatan minha ilal ard fiha tarhamal khalq wa baha ta'tiful walid ala walidaha ala waladiha wa biha tushrabu at-tayr wal muhushu minal ma' wa biha ta'ishul khalaiq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 kasih sayang ketika menciptakan langit dan bumi. Satu rahmat atau satu kasih sayang daripadanya seluas langit dan bumi. Lalu Allah turunkan salah satu rahmat itu ke bumi. Dengan itulah makhluk saling menyanggupi. Dengan itu ibu mengasihi anaknya. Dengan itu burung-burung dan binatang buas meneguk air dari tempat yang sama. Dan dengan itu seluruh makhluk hidup. Pernahkah saudara melihat induk ayam yang pengecut kemudian berubah menjadi pemberani hanya karena di bawah sayapnya dia melindungi anak-anaknya yang masih kecil? Pernahkah saudara menyaksikan harimau buas yang menjilat tengkuk anaknya dengan lembut? Pernahkah saudara mendengar kisah perabetina yang menjadi pilu ketika anaknya dirampas pemburu? Itu semua 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan pada fitrah mereka. Kita sering melihat seorang suami yang bekerja keras di perantauan, menguras keringat dari tenaganya, dikumpulkannya uang seperak demi seperak, lalu setelah memadai dengan setia ia mengantarkannya kepada anak dan istrinya. Atau kita menyakitkan ibu yang bermata cekung menunggu anaknya yang sakit di sampingnya dan siap menyerahkan apapun yang dimilikinya asal dapat melihat anak terkasihnya tersenyum kembali. Atau orang tua yang menghabiskan seluruh usianya mengurangi makan dan minumnya supaya sanggup menyekolahkan anaknya. Kemudian ketika si anak berhasil meraih gelar kesarjanaan dan diwisuda di aula alma maternya, ayah dan ibunya terisak-isak di kursi belakang. Itu semua ungkapan 100 kasih sayang Allah yang diberikan kepada fitrah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Akan tetapi berbeda dengan binatang. Manusia tidak selalu berhasil memelihara fitrah kasih sayangnya. Seperseratus rahmat Allah yang dititipkan kepada hati nurani ini sering kita telantarkan, bahkan kita lupakan. Dalam perjalanan hidup, kita sering melupakan bisikan fitrah yang suci ini. Bukankah kita sering mendengar ibu yang membunuh anaknya, suami yang menganiaya istrinya, istri yang mengkhianati suaminya, orang tua yang menyiksa anaknya, pembesar yang mengeksploitasi orang kecil, majikan yang menyiksa pembantunya, orang kaya yang memeras semiskin. Kita termenung kemana gerangan seperseratus fitrah Allah yang ada pada mereka. Mengapa fitrah itu terlupakan? Saya masyarakat muslimin rahimahullah, pada sebuah surat yang singkat dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan penyebab terlupakannya fitrah ini dan sekaligus memberikan pengobatannya. Dalam surat At-Takatsur, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla la ta'lamuna ilman yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Bermegah-megahan telah melelehkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu kalau kamu akan mengetahui hakikat perbuatan itu. Dan janganlah begitu kalau kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan akal yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. At-takatsur artinya keinginan memperbanyak kesenangan dan perhiasan dunia dan mengalahkan orang lain dengan harta dan anak buah. Sebagai kerakusan untuk menambah jumlah kekayaan, kedudukan, pengikut dan pendukung. Jadi at-takatsur adalah kerakusan untuk mencari kekayaan, jabatan dan pengaruh buat mengalahkan orang lain. Dari at-takatsur ini lahir 3 penyakit rohani yang membinasakan bisikan fitrah, yakni takabur, dengki dan dendam. Karena takabburlah kita menjadi takabur. Karena kita merasa kekayaan kita banyak, kita cenderung merendahkan orang lain. Rasa sayang kepada mereka yang nasibnya lebih malang telah berubah menjadi kebencian. Kita lemparkan sampah-sampah, kita lemparkan sumpah serapah kita kepada mereka yang kekayaannya tidak sama dengan kita. Kita tidak mengundang mereka ketika kita berpesta. Kita usir mereka karena kita anggap mengganggu keindahan kota.
kita sisihkan mereka dari lingkungan pergaulan hidup kita lupakan bahwa Allah telah mengamanahkan harta kepada kita untuk menyayangi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan kekayaan yang kita miliki, Allah telah memberikan kehormatan kepada kita untuk mempertajam rahmat fitrah kita. Sayang, takabur telah mengubah kehormatan menjadi kehinaan. Takabur juga menyuburkan rasa dengki. Ketika kita melihat orang lain lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih populer, lebih dihormati, lebih pintar dari kita marah. Dengan segala cara kita berusaha menjatuhkan mereka. Kita sebarkan aib mereka. Terkadang kita tidak segan-segan menggunjing, memfitnah, membuat berita dusta. Lalu ketika lawan kita jatuh